Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, malam Jumat hari ini atau Kamis malam ya. Kita menuju besok udah tanggal 1 April 2022. Oke. Menghadapi menyikapi porang di musim 22 ini kita mulai ada kekhawatiran, tegang dan ada kecemasan juga ya, di mana dihadapkan dengan beberapa masalah. Kalau berbicara legislasi, berbicara harga anjlok lain sebagainya, mungkin tidak akan ada habisnya. Tapi saya sendiri bersikap, kita cobalah bersikap bijak, berpikir jernih ya, dan berharap semua orang-orang besar yang ada di perusahaan-perusahaan porang, para direktur porang, yang punya kewenangan di porang, dan kami sebagai petani, Pak, peluklah kami, Pak. Rangkul kami, Pak. Rangkulah kami ini saudara, Pak. Gitu. Kami adalah bagian dari porang lah, ya. Komponen, Pak. Komponen porang. Gitu. Peluklah kami, Pak. Kami butuh kehangatan. Kami butuh pelukan. Jangan sampai porang hancur, Pak, gitu. Berilah, kami juga nggak mau harga porang itu terlalu mahal, jangan gitu. Ya kalau emang jatuhnya mahal ya nggak apa-apa, mungkin itu vitamin buat kita semua. Tapi kalau emang masanya murah, jangan dibikin murah gitu, Pak. Jangan sampai ada kabar 2.000, 2.500, 3.000, 7.000 sampai 8.000 cukup, Pak, gitu. Kami ini pengen kita semua menikmati, Pak, ikut menikmati bercocok tanam porang itu, bisa menikmati lah ya, hasil dari porang itu bisa menikmati, Pak, hasil yang cukup gitu. Mudah-mudahan kami juga berharap ya semua bisa berkembang, nggak mau istilahnya bahan baku di petani terlalu mahal, nantinya perusahaan-perusahaan porang merugi atau misalkan tipis, enggak gitu. Mudah-mudahan kami berdoa semua perusahaan porang maju, Pak, gitu. Ekspornya bagus, gitu, Pak, nilai ekspornya bagus. Semua orang pabrik, perusahaan pabrik, pengusaha porang maju. Dan kami juga sebagai penyuplai bahan baku dari petani ya untung, Pak, gitu. Ada keuntungan cukup, gitu, nggak merugi, gitu. Seumpamanya kita panen itu, kita punya hutang bisa kebayar. Sekali panen kita tuh hasilnya ada keuntungan untuk ditabungkan buat melanjutkan kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Jadi pecahnya gimana caranya semua bisa menikmati gitu. Jadi jangan sampai ada dari petani itu rugi, jangan gitu, Pak. Kami mohonlah gitu, kasih harga yang layak lah, Pak. Kasih harga yang layak gitu. Seumpamanya 8.000, 9.000 udah cukup, alhamdulillah. Ya, kami juga berharap semua bisa stabil gitu, Pak, stabil, kondusif gitu ya. Jadi nggak ada pihak-pihak yang dirugikan, enggak. Apalagi seumpamanya yang dirugikannya itu adalah petani, kasihan, Pak, gitu. Kasihanlah petani, Pak, gitu. Petani kan, saya lah petani contohnya. Saya ini yang hidup di istilahnya pas-pasan lah, buat makan juga pas-pasan gitu. Kita bercocok tanam porang itu kan nggak kayak nanam padi, nggak kayak nanam mungkin kayak palawija yang lain 3 bulan bisa panen. Enggak, nanam porang itu seumpamanya nanam bulan Desember ya, kita panen kan bulan 5 atau bulan 6 gitu kan, hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih gitu. Apalagi kalau kita garap lahan dari bulan 8 itu kan hampir 1 tahun ya. Kalau kita garap lahan dari bulan 8 kita nanam, tetap kita kan nanti panennya bulan 5, bulan 6, hampir 1 tahun gitu. Jadi peluklah kami, Pak, petani. Peluklah kami orang-orang kecil, Pak, gitu. Kasihlah harga yang layak, harga yang bagus, dan berikanlah akses yang mudah, Pak, gitu. Jangan sampai dipersulit gitu. Jangan sampai dipersulit, seumpamanya ada kabar nggak punya registrasi, kita nggak bisa jual ke pabrik. Atau nggak ada registrasi, kita misalkan harga juga ada selisihnya agak lumayan gitu. Janganlah kita supaya mendapatkan satu keadilan ya, Pak ya. Adil, kita merasakan satu keadilan, kita bisa menikmati dari hasil keringat kita yang sudah kita kerjakan gitu. Oke, ini
perwakilan dari petani juga ada di sini ya, petani kita. Pak Teddy, gimana tanggapannya? Iya. Harapannya? Ya harapannya harganya bisa stabil lah kayak tahun-tahun kemarin. Ya, gitu ya. Itu harapan kita semua, Pak. Tahun 2021 di angka 7, 8.000 itu udah cukup lah, Pak, stabil gitu. Stabil. Kami nggak muluk-muluk, nggak. Kami katakan sekali lagi nggak muluk-muluk gitu, Pak. Nggak muluk-muluk gitu, nggak nyampe. Soalnya kan gini, Pak. Sekarang yang nanam kan Banyak. banyak. Ya, kasihan. Lebih semangat gitu. Iya, jangan sampai semangatnya itu hancur gitu, dihancurkan karena harga murah gitu, Pak. Jangan sampai dihancurkan karena petani itu sudah banyak dengan biaya yang cukup besar menggelontorkan biaya untuk penanaman porang itu ya cukup lumayan, Pak, gitu, dari mulai beli bibit, olah lahan, tenaga kerja lain dan sebagainya, beli pupuk ya gitu. Jangan sampai kita nanti panen malah rugi gitu. Kasihan, Pak, masyarakat kecil gitu. Saya ini masyarakat kecil, Pak, itu kasihan. Jangan sampai porang itu harganya hancur, jadi kita juga hancur gitu. Kalau dulu kan porang itu banyaknya di hutan, makanya kebutuhan dunia porang Indonesia cuma baru nyampe 10 sampai 20% aja. Makanya kita optimis gitu. Tetap porang akan punya peluang bagus karena dunia untuk membutuhkan porang itu kita baru memenuhi cuma 10 sampai 20%. Nah, sekarang 2022 banyak petani yang menggantungkan harapan di porang, jangan sampai rugi lah gitu. Dulu porang udah nggak ada, sekarang petani kompak nanam porang banyak, malah harga jadi hancur. Jangan gitu. Jadi cukup aja, kita nggak berharap harga itu jadi 20.000, 30.000, enggak, kasihan kalau pabrik terlalu mahal nanti mereka mencari bahan baku yang seperti porang. Kalau porang terlalu mahal enggak gitu. Yang penting cukup aja. Petani panen ada lebih gitu. Pabrik istilahnya operasional beroperasi buka pabrik ada lebih juga, pabrik juga untungnya besar gitu, nggak apa-apa gitu. Pabrik untungnya besar, petani ada untungnya gitu. Cukup itu aja gitu. Jadi kesimpulannya jangan sampai porang itu dibikin murah gitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.